Bismillah walhamdulillah ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sairil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbati wa ya ahlal nur, amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan dan mentakdir kita kembali untuk bisa hadir di rutinan ba'da subuh ini. Semoga hadirnya kita menjadi bukti bahwasanya kelak kita akan dihadirkan bersama Rasulullah di surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Wa idh qala ay wadhkur, dan ingatlah, idh qala ketika berkata Musa, itu Nabi Musa, liqaumihi kepada kaumnya beliau, wa qad qutila, dan benar-benar telah dibunuh, lahum bagi mereka, qatilun itu orang yang dibunuh, la yudra yang tidak diketahui, qatiluhu itu pembunuhnya, wasa'alu dan mereka meminta pada Nabi Musa, an yad'uwa hendaknya beliau berdoa, Allah an yubayyinahu agar Allah menjelaskan siapa pembunuh tersebut, lahum bagi mereka. Innallaha sesungguhnya Allah, ya'murukum memerintahkan itu Allah, kum pada kalian, an tadbahu hendaknya kalian menyembelih baqaratan satu sapi. Qalu mereka berkata, atattakhiduna apakah engkau wahai Nabi Musa menjadikan kami huzwan ejekan, ay mahzu'an dibuat tertawaan atau ejekan, bina itu kami, haitsu tujibuna bimithli dzalik hingga engkau sekira engkau menjawab kami dengan jawaban seperti itu. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qala berkata itu Nabi Musa, a'udzu billah aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin agar aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang bodoh-bodoh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat permulaan tentang kisah Baqarah atau sapi yang disembelih, yang mana dari kisah inilah surat Al-Baqarah ini dinamakan. Al-Baqarah maknanya sapi. Kenapa? Karena ada cerita ini nanti, cerita disembelihnya sapi.
Di ayat pertama tentang cerita ini Allah tidak menyebutkan alasan kenapa Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi. Allah langsung menyebutkan wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Jadi di sini Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berkata kepada kaumnya bahwasanya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Loh, kenapa kok disembelih? Kenapa kok Allah menyuruh nyembelih sapi? Nah, di awal cerita Allah tidak menyebutkan alasannya kenapa. Walaupun di tafsir Jalalain itu disebutkan alasannya, yaitu ada pembunuhan yang tidak diketahui siapa yang membunuh. Tapi pada ayat Al-Qur'annya nggak ada. Alasan itu tidak disebutkan oleh Allah kecuali nanti di akhir cerita. Jadi yang didahulukan oleh Allah perintah, baru nanti di akhir disebutkan alasan kenapa Allah memerintahkan. Maka di sini menurut Asy-Sya'rawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, beliau mengatakan ini ada pelajaran besar dari Al-Qur'an, bahwasanya kita itu kalau diperintah oleh Allah tidak usah tanya kenapa. Loh, kenapa ya sholat subuh kok 2? Kenapa ya sholat maghrib kok 3? Kenapa kalau sholat ini 4? Dan seterusnya. Tidak usah kenapa-kenapa. Orang yang beriman kepada Allah, yang imannya kokoh, saat diperintah oleh Allah maka akan langsung dijalankan tanpa tanya kenapa begini, kenapa begitu. Tidak perlu tanya alasan, karena yang memerintahkan adalah Allah, Tuhan pencipta alam yang kita imani. Sama halnya kalau ada pasien sakit, aduh sakit, datang ke dokter, diperintah dokter, Pak ini nanti obatnya diminum 3 kali, ini yang warna merah, warna kuning, warna hijau, wes obat pelangi, kayak pelangi merah kuning hijau. Ini pokoknya diminum 3 kali sebelum makan, misal, atau sesudah makan. Maka pasien yang percaya bahwasanya ini memang dokter, dia akan langsung iya, tidak akan banyak tanya. Loh, kenapa obatnya ini kok warnanya beda-beda, Dok? Loh, kenapa kok minumnya 3 kali, Dok? Oh, kenapa nggak langsung diminum semua aja sekali bendang waras? Ini namanya pasien yang nggak tahu diri, pasien yang nggak percaya sama dokternya, pasien yang nggak paham dengan dokter. Kalau pasien yang paham, tahu, percaya bener ini memang bener-bener dokter, ya pasti dia diam, diperintah apapun diam. Pak, diminum 3 kali. Terus nanti sampean jangan mengkonsumsi gula, sementara ini jangan dulu, sampai nanti sekitar 3 bulan kesini lagi ya. Diperintah apapun yang namanya pasien, karena dia percaya ini kan bahasa Arab iman, percaya sama dokter, maka dia tidak akan protes apa-apa. Iya, dilakukan. Tidak perlu tanya kenapa, enggak, karena dia sudah percaya sama dokter tersebut. Begitulah kita, orang yang beriman, umatnya baginda Rasulullah SAW, saat Allah memerintahkan sholat, sudah perlu tanya kenapa kok harus sholat 5 waktu. Tidak usah tanya, udah dahulukan iman kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti yang diperintah oleh Allah itu semuanya berdampak baik di dunia, apalagi nanti di akhirat, jelas pasti berdampak baik. Sama kayak dokter tadi, semua yang diperintah dokter, asal itu benar-benar dokter, kita percaya itu dokter, pasti berdampak baik, berdampak sembuh nanti. Allah perintah sholat, udah lakukan, tidak usah kenapa-kenapi ya. Allah perintah puasa Ramadan, ya sudah lakukan, walaupun secara dohir berat, dari subuh sampai maghrib, dari imsak sampai buka, tidak makan, tidak minum, tapi Allah merintahkan itu, udah lakukan, tidak usah tanya kenapa. Dahulukan iman kita,
saat kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, iman kita akan kokoh. Loh, apa ndak boleh bertanya, kenapa ya kita itu puasa disuruh oleh Allah, kenapa ya kita zakat, kenapa ya kita itu disuruh sholat? Kalau kita bertanya itu apakah memang nggak boleh semuanya? Kalau bertanya untuk nambah ilmu ndak apa-apa, tapi kalau bertanya untuk kenapa sih Allah kok begini, untuk menolak, nah ini yang bahaya. Kalau bertanya untuk nambah ilmu, untuk nambah keyakinan, nambah apa itu, agar kita semakin mantap, kita pelajari kenapa ya sholat subuh kok 2 itu rahasianya apa, boleh, tidak apa-apa, tapi jangan pertanyaan yang ragu ya, kenapa sih, nah itu yang nggak boleh. Kalau kita diperintah oleh Allah, langsung kita laksanakan dan kita yakin, percaya itu pasti ada kebaikannya semua, maka kita imannya akan semakin kokoh dan kuat. Kalau sudah begitu, derajat hamba yang semacam ini di sisi Allah luar biasa. Tuh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau itu disebutkan langsung oleh Rasulullah, kenapa beliau kok bisa jadi orang paling mulia di sisi Nabi. Nabi SAW dalam salah satu riwayat disebutkan di kitab Ihya itu, beliau bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, ma fadala Abu Bakrin radhiyallahu anhu an-nasa bi kathrati siyam wala shalah wala bi kathrati riwayah wala fatwa wala kalam walakin bi syai'in waqara fi sudri. Abu Bakar ini tidak unggul melebihi yang lain karena banyak puasa sunnah, enggak. Puasa sunnah beliau ya wajar biasa. Beliau unggul karena banyak sholat, tidak. Sholat sunnahnya beliau biasa, kalau yang wajib jelas harus dilakukan. Wala bikathrati riwayah, banyak riwayat hadisnya, enggak. Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Abu Hurairah kalah jauh. Riwayat hadis dari Sayyidina Abu Bakar cuman beberapa aja. Sayyidina Abu Hurairah sampai 5.000 atau sekian ribu, kalah kalau riwayat. Wala fatwa juga tidak. Fatwanya Sayyidina Abdullah bin Abbas lebih banyak daripada Sayyidina Abu Bakar. Wala kalam, tidak pula dengan nasihat yang tercatat dari beliau Sayyidina Abu Bakar terbatas sedikit. Tapi kenapa beliau jadi orang yang paling utama, nomor 1, ranking 1 dari umat Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan apa? Walakin fi bisyai'in waqara fi sadrih, kata Rasulullah SAW. Abu Bakar itu bisa mulia, unggul dari yang lain karena sesuatu yang ada di hatinya, yaitu kokohnya iman beliau. Sampai-sampai Nabi dalam hadis lain mengatakan, lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin la rajaha. Andaikan imannya Abu Bakar ini ditimbang dengan imannya al-alamin, manusia dan jin yang beriman dari seluruh umat Nabi Muhammad, iman mereka dijadikan satu, ditimbang sama imannya Sayyidina Abu Bakar, berat mana? Lebih berat imannya satu orang, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Imannya kokoh. Kalau sudah dengar perintah dari Nabi Muhammad, ya tidak pernah kenapa, tidak pernah mikir. Disuruh Rasulullah jalan, berhenti. Disuruh apapun oleh Nabi Muhammad, tidak pernah mikir kenapa enggak begini, kenapa enggak begitu, tidak pernah. Iya, jalan. Wes, tidak pernah protes sama sekali. Dohir batin beliau pasrah sama Nabi. Disuruh AA, disuruh BB, disuruh ZZ. Itu Sayyidina Abu Bakar. Iman beliau dahulukan terlebih dahulu dari semua. Tidak perlu tanya kenapa ketika diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasulullah SAW. Dan beliau, kita masyhur tahu, termasuk orang yang paling percaya saat Rasulullah cerita tentang Isra.
Nabi menceritakan Isra. Ini kita di bulan Rajab kan ada peristiwa Isra Mi'raj. Nabi cerita Isra, dijalankan beliau oleh Allah dari Masjidil Haram Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa, yang mana saat itu perjalanan ditempuh 30 hari ke sana, balik 30 hari, 2 bulan seharusnya. Tapi ini dalam waktu nggak ada semalam, sebagian dari malam beliau sudah balik lagi ke Mekah. Maka ditertawakan oleh orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu nggak jelas-jelas nih. Diguyu, Muhammad Majnun, Muhammad sudah gila, mosok katanya ke Baitul Maqdis Palestina, sekarang sudah di sini. Semuanya mentertawakan Nabi. Bahkan saat itu orang yang sudah masuk Islam tapi imannya masih lemah, gara-gara mendengar cerita Isra mereka semua murtad, keluar dari Islam. Wah, aku kemarin iman sama Muhammad, sekarang wes sudah masuk akal, akalnya yang didulukan. Kok bisa sampai sini loh? Piye? Wes gak masuk akal, gak jelas ini ajarannya. Akhirnya keluar mereka murtad. Naudzubillah. Ya. Bukan imannya yang didahulukan ketika Rasulullah menceritakan atau memerintahkan, tapi malah akalnya yang didahulukan. Akhirnya mereka banyak yang murtad, kembali ke kufuran, kembali menyembah berhala. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi Sayyidina Abu Bakar lihat saat Rasulullah baru cerita Isra niki, belum cerita Mi'raj. Cerita Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, aku diperjalankan oleh Tuhanku, diperjalankan oleh Allah. Itu kafir Mekah semuanya ketawa. Belum cerita dan aku diperjalankan naik ke langit, belum cerita itu. Baru cerita lintas bumi aja mereka sudah nggak percaya, karena saat itu belum ada pesawat, belum ada jet dan lain-lain. Tapi lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar, beliau dengan tegas mengatakan, laqad sadaq inni la usaddiquhu bi ab'ada min dalik bi khabaris sama' ghadwatan wa ruwahah. Kalau andaikan Rasulullah mengatakan lebih dari itu, mengatakan beliau naik ke langit, tembus ke langit, aku percaya. Jangankan cuma Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanallah, Rasulullah belum cerita Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar sudah percaya terlebih dulu. Imannya sama Rasulullah, imannya sama Allah benar-benar sempurna. Beliau mendahulukan imannya daripada akalnya, sehingga beliau menjadi orang yang paling mulia di sisi Rasulullah SAW. Sehingga kita ahlu sunnah wal jamaah niku wajib meyakini umat Nabi Muhammad nomor 1 itu Sayyidina Abu Bakar, nggak ada yang lain. Kalau ada orang meyakini Sayyidina Abu Bakar itu nomor 2, apalagi kok lebih dari itu, maka dia sesat. Dia termasuk orang yang tersesat, keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, dan bahaya, bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah nanti. Sayyidina Abu Bakar, nomor 2 Sayyidina Umar, nomor 3 Sayyidina Utsman, nomor 4 Sayyidina Ali. Ini urutan 1 sampai 4 ini tidak bisa digoyang-goyang lagi. Sudah itu urutannya. Wajib kita yakini urutan kemuliaan daripada umatnya Nabi SAW, terutama yang tadi itu 4 sahabat tersebut. Nah, di sini ayat ini mengajarkan kita untuk selalu mendahulukan iman saat kita diperintah oleh Allah. Jangan mendahulukan akal, kenapa, tanya alasan ini, alasan itu. Tidak usah, pokoknya kalau perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, sudah laksanakan tanpa tanya, tanpa apa. Ini orang yang imannya sempurna. Nah, di ayat ini Allah SWT menyebutkan perintahnya tanpa menyebutkan alasannya, agar kita diajari seperti itu, mendahulukan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian qala Musa liqaumihi, kaum itu kalau dalam bahasa Arab, itu artinya adalah lelaki, para laki-laki saja, para wanita tidak masuk. Jadi Nabi Musa saat itu menyampaikan perintah Allah kepada kaumnya yang laki-laki saja, yang perempuan semuanya di rumah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu ketika menyampaikan syariat atau ajaran yang dibawa dari Allah, beliau menyampaikannya melalui para laki-laki yang ada di zaman tersebut. Artinya beliau itu enggak sembarangan bergaul dengan para wanita.
Ada batasan-batasannya. Karena memang seperti itu. Rasulullah sendiri dalam riwayat tidak pernah beliau salaman dengan wanita yang bukan mahramnya, padahal Rasulullah makhluk yang paling hebat ibadahnya, paling hebat dohir batinnya, beliau tidak pernah seperti itu. Artinya ada batasan. Beda laki-laki sama perempuan itu ketika kita interaksi, itu beda, ada batasan-batasannya sendiri. Nah di sini Nabi Musa alaihissalam itu menyampaikan kepada liqaumihi, kaumnya. Kaum itu maknanya para laki-laki saja. Karena itu di Al-Quran kan disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Disebutkan kaum terlebih dahulu, kemudian nisa. Berarti kaum ini maknanya khusus para laki-laki. Artinya Nabi Musa saat menyampaikan semua aturan, semua perintah dari Allah, wahyu dari Allah, itu disampaikan kepada para laki-laki. Kemudian para laki-laki tersebut yang menyampaikan kepada istri mereka dan keluarga mereka yang perempuan. Jadi harus ada batasan, batasan antara laki-laki dan perempuan itu beda. Karenanya di dalam syariat kita Nabi SAW juga mengatakan, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adi mahram. Janganlah salah satu dari kalian menyendiri dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya, ada kakaknya, ada ayahnya dan seterusnya. Kalau tidak, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pasti itu sudah. Yang namanya laki-laki kok ketemu perempuan apalagi berduaan, naudzubillah, yes, kayak kucing ketemu ikan asin, kok ndak makan, ya tidak mungkin. Kucing lapar ketemu ikan asin, kok nggak dipangan ya nggak mungkin. Karena itu Nabi SAW juga pernah mengatakan, iyyaka wal khalwata bin nisa walladzi nafsi biyadihi ma khala rajulun bimra'atin illa wa dakhala syaitanu bainahuma wala an yazhama rajulun khinziran mutalattikhan bitin aw ham'ah khairan lahu min an yarham mankibahu mankiba imra'atin la tahillu lah. Waspada, hati-hatilah kalian jangan sampai menyendiri dengan para wanita yang bukan mahram. Sumpah demi Allah yang diriku ada di genggamannya, di kekuasaannya, tidaklah seorang laki-laki itu menyendiri dengan wanita kecuali setan yang menjadi nomor tiganya, yang akan menggoda keduanya. Sampai-sampai disebutkan oleh Rasulullah, sungguh seorang laki-laki itu berdesakan sama khinzir niku BABI, mutalattikhon, yang penuh dengan lumpur, penuh dengan tanah yang kotor. Itu lebih baik daripada pundaknya bertemu dengan pundak wanita yang tidak halal. Alias apa? Orang itu kalau ketemu BABI kotor sampai gulung-gulung bareng, itu najisnya najis, kotornya kotor, cuman kotor secara dohir aja. Kotornya najisnya mughaladzah, kotor secara dohir. Tapi kalau perempuan laki-laki yang tidak halal, niku kotornya secara dohir dan batin, bahkan bisa menyebabkan siksa yang luar biasa kelak di akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu harus ada batas, pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu harus ada batasnya. Kalau enggak akan semakin rusak. Karena itu Rasulullah SAW sendiri, beliau juga mengatakan, la'an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyat min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillulah. Seseorang dari kalian ditusuk kepalanya dengan paku, dengan jarum dari besi, itu lebih baik daripada memegang tangan perempuan yang tidak halal. Sampai seperti itu. Nah, tapi cuman kadang-kadang kalau panjenengan ini dereng sakit ngelakoni, kadang-kadang masih aja salaman, masih aja melihat sama perempuan yang bukan
mahramnya dan seterusnya. Tapi setidaknya kalau kita tahu ilmu semacam ini, kita merasa salah. Ya Allah, astagfirullah, salaman mbek wong wedok, astagfirullah melihat perempuan. Jadi kalau kita belum bisa mengamalkan tidak salaman, terutama ketika Idul Fitri atau niku boten salaman kali perempuan yang bukan mahram, kita belum bisa mengamalkan, minimalnya di hati kita itu merasa salah. Karena kalau sudah perempuan laki-laki itu akrab, nanti itu bahaya, pasti bahaya. Walaupun ustadz, walaupun kiai, nek akrab ya wong wedok niku pasti mengke bahaya. Akhir-akhirnya pasti nanti bahaya. Setan itu lebih pinter, Pak, daripada ustadz, daripada kiai ini kalau masalah perempuan. Soalnya punya nafsu manusia itu. Makanya di sini disebutkan wa idz qala Musa liqaumihi, Nabi Musa ketika menyampaikan ajaran dari Allah disampaikan kepada laki-lakinya. Laki-laki disuruh menyampaikan kepada perempuan yang ada di rumahnya mereka masing-masing, alias antara Nabi Musa dan umatnya yang perempuan itu ada batasannya tersendiri, bagi sebagaimana juga kita diajarkan Rasulullah seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini mereka mengatakan kepada Nabi Musa, qalu atattakhiduna huzwa. Ketika sudah diperintah menyembelih sapi, malah mereka menganggap itu guyonan. Loh, Nabi Musa ini gimana sih? Kok malah disuruh oleh Allah nyembelih sapi? Engkau ini mentertawakan kami ya, mengolok-olok kami ya, malah nuduh Nabi Musa guyonan. Padahal perintah Allah itu enggak ada yang guyonan. Kalau sudah perintah dari Allah ya berarti beneran, enggak ono guyonan. Apalagi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah itu pasti asli, enggak mungkin bahan lelucon. Tapi mereka Bani Israel menganggap perintah dari Allah itu bahan lelucon, dan mereka seakan-akan tidak percaya dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa mengatakan apa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang jahilin, yang bodoh, yang menganggap perintah Allah lucon, yang menganggap perintah Allah itu mainan, yang menganggap semua yang diperintahkan oleh Allah itu tidak ada gunanya dan seterusnya. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu semua yang diperintahkan oleh Allah itu ada manfaatnya, itu ada hikmahnya, itu ada kebaikannya. Enggak ada yang diperintahkan oleh Allah itu kok lelucon, guyonan, enggak ada manfaatnya, tidak ada yang seperti itu. Semua yang diperintahkan oleh Allah, sholat, ibadah, semuanya pasti bermanfaat untuk kita, manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Kesimpulannya terakhir, satu, ketika kita melaksanakan perintah Allah, maka dahulukan iman kita. Ketika kita mendengar firman Allah, sabda Rasulullah, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka yang kita dahulukan adalah iman kita, jangan akal kita. Akal nanti mengikuti kalau memang nyampe dan bisa paham. Kalaupun akal kita tidak paham-paham, ini rahasianya apa sih? Tidak paham-paham, tetap iman, tetap percaya tanpa mengurangi iman kita. Tetap kita yakin pasti ada hikmah dan kebaikannya di sebalik semua yang diperintah Allah, semua yang diperintah Rasulullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari ayat ini juga diambil kesimpulan bahwasanya antara laki-laki dan perempuan, walaupun dia seorang ustadz, walaupun dia seorang kiai, bahkan nabi sekalipun, ada batasan antara laki-laki sama perempuan yang bukan mahram. Kalau perempuan mahram seperti adiknya, kakaknya, bibinya, apalagi ibunya, ya nggak apa-apa, cium tangan boleh, salaman boleh. Kalau mahramnya keluarga ada hubungan nasab. Tapi kalau selain itu jangan, karena fitnahnya pasti besar. Awalnya salaman, awalnya kenalan, awalnya akrab, lama-lama janjian. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, jangan kita meniru Bani Israel yang ceroboh dan mereka itu konyol, menganggap perintah Allah yang disampaikan Nabi Musa adalah lelucon dan gak ada gunanya. Jangan sampai kita punya anggapan seperti itu. Yakini semua yang diperintah Allah, semua yang diperintah Nabi Muhammad itu gak ada yang main-main, apalagi lucon, gak ada.
semuanya kebaikan untuk kita semua. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang semakin imannya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tertulis menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW yang kelak berada di barisan awal, berada di barisan pertama masuk surga bersama Rasulullah, bersama orang-orang yang imannya kuat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Yang kurang lebihnya minta maaf. Ada minni wal afwa minkum.